Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anis Emanoliana, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Information System and Business Intelligence yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rancangan keputusan pemilihan produk baru dari PT Telkom, yaitu eSIM. Berikutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan dari PT Telkom. Profil perusahaan PT Telkom termasuk BUMN di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jaringan telekomunikasi luas di seluruh Indonesia, membantu menghubungkan jutaan pelanggan. Kemudian ada penyebaran gerai Plaza Telkom. Hingga akhir 2022, 387 gerai Plaza Telkom tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, produk dan layanan unggulan PT Telkom, yaitu ada telepon tetap, data seluler, IndiHome atau internet berkecepatan tinggi, televisi berlangganan, layanan data bisnis, solusi korporat, inovasi digital, pusat data, pendidikan, kesehatan, dan konten digital. Selanjutnya ada peran penting PT Telkom, yaitu yang pertama memajukan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang kedua terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam era digital. Selanjutnya ada latar belakang dari PT Telkom. Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, memperkenalkan eSIM untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola layanan seluler tanpa kartu fisik. Teknologi ini menggantikan SIM fisik konvensional dan memungkinkan aktivasi layanan dengan memindai kode barcode atau batang. Produk layanan eSIM di PT Telkom Indonesia memberikan akses ke jaringan tanpa kartu SIM fisik, menawarkan kemudahan efisiensi dalam aktivasi. Selanjutnya, alasan harus memakai eSIM Telkom yaitu keamanan dan kekuatan fisik, meliputi yang pertama aman dan tidak mudah lepas, yang kedua daya tahan fisik awet, mempercepat pembelian nomor. Selanjutnya, keamanan data dan cold. Yang pertama, keamanan data yang terjaga. Yang kedua, penyimpanan data menggunakan cold, efisien, dan aman. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi keputusan, yaitu satu, pertumbuhan IoT yang meliputi mendukung pertumbuhan perangkat terhubung, dan yang kedua, integrasi eSIM memberikan pelanggan pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Yang kedua ada keamanan data dan gold, meliputi keamanan keputusan menggunakan eSIM, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Dan ada divisi yang terlibat, divisi produksi mencetak atau hasilkan kartu Telkomsel dengan barcode. Yang kedua divisi marketing, rancang strategi pemasaran dan promosikan keuntungan kartu Telkomsel dengan barcode. Kemudian ada divisi sumber daya manusia, yaitu kelola kebutuhan SDM dalam proses pembuatan dan pemasaran. Kemudian divisi keuangan dan akuntansi, kelola aspek finansial produksi dan penjualan kartu dengan barcode. Ada divisi teknologi informasi dan komunikasi yang berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem berbarcode pada kartu Telkomsel. Selanjutnya, divisi umum terlibat dalam manajemen fasilitas dan infrastruktur untuk produksi dan penjualan kartu dengan barcode. Selanjutnya ada target pasar profesional freelance dan pekerja jarak jauh, yaitu profesional seperti penulis lepas, desainer grafis, atau konsultan independen. Kedua, membutuhkan koneksi internet handal dan cepat.
untuk bekerja dari berbagai lokasi. Yang kedua, ada pencinta musik dan film. Pencinta film dan musik yang berlangganan layanan seperti Netflix atau Spotify dan untuk menikmati hiburan mereka. Selanjutnya, pelanggan dengan keamanan data yang tinggi. Yang pertama yaitu bisnis atau individu yang sangat peduli tentang keamanan data mereka. Kedua, menginginkan koneksi internet yang aman. Selanjutnya, mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan koneksi internet stabil untuk studi online, pengiriman tugas, dan berkomunikasi dengan dosen. Lalu, pengelola bisnis. Bisnis kecil yang membutuhkan koneksi internet handal dan aman. Kemudian, untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola data bisnis, dan menjalankan operasi sehari-hari mereka. Kemudian ada tren dan peluang eSIM di Indonesia yang terdapat peningkatan signifikan permintaan akses internet di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang semakin mengandalkan internet untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Pendorong utamanya adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses internet di wilayah pedesaan, menciptakan peluang bagi penyedia layanan untuk bekerja sama atau memanfaatkan insentif. Tren inovasi teknologi dan solusi konvergensi memungkinkan pengguna berbagai perangkat dengan satu layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, harga jual produk eSIM dari pesaing seperti Smartfren yaitu dengan harga 53.000 sampai dengan 120.000 menjadi panduan untuk menetapkan harga eSIM Telkomsel yang kompetitif. Selanjutnya, dalam domain Information System and Business Intelligence, jumlah pelanggan PT Telkom yang mencapai 153 juta pada tahun 2023 menciptakan potensi adopsi tinggi untuk produk layanan baru seperti eSIM. Analisis pesaing, khususnya Smartfren, memberikan panduan dalam menentukan harga yang kompetitif. Meskipun sudah ada 3 operator lain yang meluncurkan eSIM, PT Telkom perlu segera meluncurkan produknya sendiri untuk tetap bersaing dan memenuhi antisipasi pelanggan terhadap inovasi terbaru. Slide selanjutnya ada alternatif lain. Jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindaian barcode. Mekanismenya yaitu download aplikasi resmi perusahaan Telkomsel, kemudian verifikasi identitas, lalu permintaan penggantian, penggunaan e-sensor untuk memindai barcode eSIM, kemudian pemeriksaan internal untuk validasi barcode, dan aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Kemudian ada kesimpulan, yaitu sebagai perusahaan, PT Telkom Indonesia memiliki faktor dan latar belakang yang membuat mereka memutuskan untuk menciptakan eSIM. Banyak hal yang perlu diperhatikan bagi sebuah perusahaan dalam meluncurkan sebuah produk baru. Peran divisi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan, mulai dari pengolahan ide hingga pemasaran produk. Untuk tujuan efektivitas pemasaran produk juga diperlukan analisis pasar, regulasi, perizinan, hingga keamanan produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.